Salopos BN Information. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Waduh, panen raya hari ini berlangsung lancar, alhamdulillah. Dan pagi hari ini Sobat Salopos, saya kebetulan lagi ada di Desa Sanggrahan, Prambanan, Klaten ya, untuk menyaksikan langsung sarasehan panen raya. Dan nanti kita juga akan ngobrol mengenai inovasi pupuk organik sludge untuk mewujudkan ketahanan pangan. Saya ingin menyapa dulu warga Sanggrahan dan juga warga Komodo. Bapak Ibu, saya minta tepuk tangannya dong untuk panen raya kita. Seperti doa kita bersama, mudah-mudahan panen raya ini betul-betul bisa mewujudkan ketahanan pangan, kita bisa mandiri pangan, dan kita juga tahu kalau panen raya sebenarnya sudah dimulai oleh Bapak Presiden Prabowo di 14 provinsi ya, dan di lebih dari 150 kota kabupaten di Indonesia. Salah satunya pagi ini saya menyaksikan langsung juga di Sanggrahan, Prambanan, Klaten ya, terjun langsung ke sawah Sobat Salopos. Bayangin pagi-pagi, saya aja jam berapa tadi ya, jam 8 lebih nyampe sini, apalagi yang persiapan dari pagi. Jam berapa Bu Titi? Sudah dari jam 6 semuanya ya. Baik, kita akan langsung aja di bincang spesial. Sobat Salopos juga bisa simak di 103 Radio Salopos, dan nanti Sobat Salopos bisa memanfaatkan WhatsApp ya di 081226103103 untuk ikut bergabung dan tanya-tanya seputar sarasehan panen raya kita. Saya nggak sendirian Sobat Salopos, kita akan ngobrol bersama dengan 4 narasumber sekaligus. Maka dari itu saya akan mengundang narasumber yang pertama, ada Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRNP Jawa Tengah, Bapak Dr. Suarsono SPT MSI. Pak Suarsono berkenan untuk maju ke depan, silakan. Dan juga yang kedua, saya izin mengundang Facility Service dan Stakeholder Relation Manager PT Sari Husada Generasi Mahardika atau PT SGM, Bapak Syarif Kartadi. Mohon berkenan juga ke depan. Kemudian Direktur Program Kita Pertiwi, Ibu Titik Sasanti. Bu Titik yang katanya juga 24 jamnya tidur nih tadi. Saya sempat dapat selentingan ya. Emang kalau event itu nggak bisa tidur ya Bu Titik ya, ada kegiatan. Dan juga yang terakhir ini dia yang nanti juga kita akan tanyakan kesaksiannya karena beliau ini pelakunya gitu ya. Ada petani Desa Sanggrahan, Prambanan, Klaten, Bapak Wahyu Rohadi. Pak Wahyu, mohon berkenan juga untuk bergabung. Kita akan mulai talk show kita. Kita akan membahas mengenai inovasi pupuk organik sludge ya, untuk mewujudkan ketahanan pangan. Jangan lupa, selain juga Sobat Salopos yang mendengarkan kita via on air yang kami ajak untuk bergabung, Bapak Ibu tamu undangan di sini juga nanti bisa berdiskusi bareng ya. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, nah mohon langsung disampaikan saja pertanyaannya. Dan seperti yang sudah kita baca semuanya ya, ini kita momen yang sangat spektakuler luar biasa juga, karena kita bisa sarasehan bareng teman-teman petani, kemudian juga dari BRNP ada, dari SGM juga ada, dari Kita Pertiwi ada, dari pelakunya juga ada ya, petani. Dan sempat saya juga kemarin beberapa waktu yang lalu, minggu lalu tepatnya, ada acara di Klaten dan kebetulan ketemu dengan Bapak Bupati, Bapak Hamenang gitu. Supportnya luar biasa kalau untuk pertanian ya. Dan saya cek juga untuk hasil serapan petani ke Bulog sampai sekarang aja udah mencapai 3 juta ton lebih gitu. Dengan perakiraan nanti akhir tahun itu bisa mencapai 4 juta ton, sekitar 4 juta ton. Dan ini prestasi yang bisa kita banggakan karena selama kurun waktu 10 tahun terakhir ini yang tertinggi gitu di 2025 ya. Jadi kita patut apresiasi untuk sektor pertanian yang kita bisa katakan menjadi tulang punggung bangsa kita. Tepuk tangan untuk sektor pertanian kita.
Pak Wahyu dan teman-teman berperan penting ya dalam hal ini. Oke, membahas mengenai inovasi pupuk organik sluts. Saya pertama kali saya pengen ke Pak Suarso dulu ini. Monggo Pak, bisa Pak Sarsono. Ini satu inovasi yang kita juga patut banggakan gitu ya. Inovasi pupuk organik sluts gitu, dan mungkin juga dari Pak Sarsono dan tim ikut mendampingi teman-teman petani gitu dalam berproses. Bisa sharing Pak, cerita proses awalnya itu gimana? Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa sarasen bersama yang tematiknya sungguh hebat sekali. SDM pertimbangan teknologi yang pertama adalah bagi saya merubah mindset. Tadi disampaikan isunya adalah limbah. Kalau udah berpikir limbah, saya kira dampaknya berpikir negatif. Bolehkah hari ini kita berpikirnya adalah produk samping? Itu. Jadi yang disampaikan tadi sebelum kita mulai, ada limbah selat, ada limbah kayu, ada limbah barangkali kemasan susu dari SDM, itu semua sudah ada nilainya. Nah, saya ingin ngajak Bapak sekalian, ketika kita berpikir produk samping, nah saya sebagai lembaga yang ditugaskan oleh Pak Menteri, bagaimana bisa punya daya saing? Yang notabene pertanyaan hari ini yang kita pikirkan saat ini bukan konteksnya input yang sangat besar. Bagaimana kita bisa mengurangi input? Salah satu memanfaatkan produk samping lagi yang basisnya adalah bahan organik. Itu mindsetnya adalah basisnya bahan organik. Kita melihatnya bukan berpikirnya limbah, tapi berpikirnya ada produk samping. Dari korporasi ada bentuknya selat. Selat itu seperti lumpur, kandungan airnya banyak, tapi sebetulnya kalau kita lihat sumber bahan bakunya, ini adalah sesuatu yang punya nilai tinggi. Ya, nilai tinggi. Selat adalah sumber bahan bakunya. Kalau industrinya adalah susu, berarti produk samping itu pasti di dalamnya ada nilai-nilai yang ada di dalam susu, di dalam lumpur yang bentuknya selat tadi. Itu yang pertama. Artinya ketika kita sudah melihat sisi positifnya nilai nutrisi, kita identikkan bahan bakunya adalah susu, berarti selat itu identik sumber bahan bakunya dari susu, karena pabriknya adalah susu, produknya susu. Yang kedua, ada produk samping lagi yang notabene saya bersyukur suatu korporasi besar mendapatkan manfaatkan energi yang bisa diperbarui untuk sterilisasi, yang satu menggunakan bahan bakar dari sekam. Yang saya melihatnya teknologinya sangat tinggi perusahaan tersebut, yang itu semua ada produk samping berupa arang sekam. Saya membayangkan, Mbak, ketika petani kita arahkan terus buat pupuk organik campurannya arang sekam, yang nilainya barangkali saat ini kalau petani buat arang sekam, saya beli barang per kilo 1.400 pada gak mau. Nah, ternyata ada produk samping yang butuh nilainya, arang sekam adalah bahan bagian untuk bahan baku pupuk yang itu fungsinya adalah pembenahan tanah. Kandungan karbonnya tinggi, saya sudah punya hasil analisisnya. Artinya apa? Memadukan dua komponen bahan baku yang nilainya tinggi, yang fungsinya berbeda, ini menjadi dampak baik ketika dikombinasikan. Ketika selat fungsinya, nilai nutrisinya lagi, khususnya komponen makro dan mikro. Kalau pupuk makro itu ya NPK, itu tinggi. Mikronya ada Fe, ada Zn, ada Nn, ada Mg, dan lain-lain. Itu tinggi. Sehingga masyarakat kita petani hari ini berpikirnya adalah pupuk subsidi yang unsurnya hanya unsur makro, NPK.
Ketika itu dikombinasikan, sehingga harapan saya teknologi itu bisa dikembangkan lebih luas lagi. Jadi formulasi khusus dengan proses fermentasi menghasilkan sebuah produk organik yang mutunya di atas standar SNI, hasil analisis. Sehingga perkembangan di lapangan saya kira alhamdulillah dengan penerapan teknologi nanti bisa tadi bisa panen bersama. Dan saya melihat, saya nggak tahu informasinya, saya tidak ikuti, moga-moga kalau ini 100% menggunakan pupuk serat, ini luar biasa. Nanti pendamping di lapangan kalau 100%. Belum? Oh iya, tadi informasinya 100%. Artinya kalau saya memberikan, kita jangan berpikir organik dulu. Setuju saya, salah satu produk yang dihasilkan tadi ada beras sehat. Artinya apa? Komponen racunnya kalau bisa dihilangkan. Artinya apa? Pestisida. Ketika di lahan kita sudah setiap hari atau setiap saat yang masuk adalah pestisida, saya jamin produknya tidak ramah lingkungan atau tidak sehat. Karena di situ ada logam-logam berat, senyawa aktif di dalam pestisida, racun itu yang dia bisa terdeposit, baik yang ada di jaringan tanaman atau satu pada berasnya. Jadi saran saya, pendekatan berikutnya, saya setuju pendekatan pertanian sehat, pertanian ramah lingkungan. Basisnya adalah kesehatan tanahnya. Untuk bisa menjadi tanah sehat harus ada pupuk organik. Itu yang perlu kita perhatikan, atau kita pikirkan. Alhamdulillah ada produk samping yang pendekatannya sudah dua pendekatan. Pertama adalah olah arang sekam menjadi salah satu bahan, ya, arang sekam untuk pembenah tanah, dan juga sudah ada bahan-bahan komponen unsur makronya, mikro yang ada di dalam serat. Formulasinya nanti bisa, saya kira bentuk industrinya sudah ada wujudnya di salah satu desa di Sanggerahan, di Komodo, dan bisa diterapkan, tinggal nanti kontrol kualitas dan manajemen mutunya. Kami dari BRMP, bagi yang ada di Jogja, Jawa Tengah, saya kira siap untuk mengawal itu, sehingga harapannya BRMP punyanya bukan lahan, punya aja laboratorium untuk uji mutu dan standar mutu. Barangkali itu untuk kali diskusi. Oke, perlahan-lahan gitu ya Pak Suharsono ya. Kalau tadi Pak Wahyu bilang mungkin belum 100%, tapi tidak ada yang nggak mungkin nanti bisa total 100% gitu. Saya ke Pak Syarif ya. Pak Syarif dari SDM sendiri, PT SDM. Mungkin kalau untuk masyarakat Klaten ya, Sanggerahan, Komodo sudah sangat familiar karena PT SDM terus ikut mendampingi dan juga memfasilitasi gitu. Tapi untuk warga Solo Raya yang belum familiar, kebetulan kita sekarang juga live di 103 Radio Solo Pos yang base-nya di Solo gitu, didengarkan masyarakat Solo Raya biasanya ya. Nah ini bisa memberikan apa ya, penjelasan sekilas dulu tentang PT SGM, kemudian Danon juga, terus aktivitas yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan yang sudah dilakukan seperti apa? Ya, terima kasih. Dan tentunya kalau kita bisa mengenai PT SGM itu, kalau orang Indonesia nggak asing, karena kita berdiri 1954 bersama dengan PBB waktu itu. Sebenarnya didirikan waktu itu untuk penanganan gizi buruk saat itu. Kita mulai dari Jogja dulu, kemudian kita ekspansi sampai ke Klaten, Jawa Tengah ini. Nah, kebetulan lagi kita sudah di 14 Agustus itu, kita 71 tahun. Wow. Hampir orang di bulan tahun. Karena tagline kita juga cukup. Saya bersyukur, alhamdulillah bekerja di PT Sarusada karena tagline-nya adalah nutrisi untuk bangsa. Wah, memang kami itu bekerja untuk itu. Kita sebanyak mungkin berikan kemanfaatan bagi bangsa Indonesia ini. Nah, berbicara mengenai produk kami, banyak produk ya. Mungkin kalau dengan susu SGM, Bapak Ibu semuanya sudah sangat familiar. Kita juga ada produk yang lainnya juga. Kalau affordable-nya adalah ada SGM, kemudian yang premium-nya itu ada
Bebelan. Kalau super prime ini ada Nutrilon gitu. Jadi tergantung mau Bapak Ibu semuanya mau mengambil pangsa yang mana gitu. Tapi tentunya saya tetap kampanye nomor 1 adalah ASI. Nah, kami selalu dari tahun ke tahun itu membina baik karena kita mempunyai tanggung jawab sosial. Kalau bahasa keren itu adalah CSR. Kita bersama dengan banyak NGO untuk melaksanakan beberapa program, tentunya pemberdayaan terkait dengan masyarakat. Karena setiap kali kita melihat komunitas itu yang meningkat dari sisi capabilities-nya, tentunya dari ekonominya, jadi kita berpikir bukan hanya dari sisi dapat, yang penting perusahaan untung kan. Kami juga punya visi itu One Planet One Health. Jadi kalau kita fokus pada, kami yakin kalau seandainya planet itu cukup atau lingkungan itu kita jaga, itu kita memberikan kesehatan bagi kami semuanya, kita semuanya. Gitu. Nah, seperti saya sampaikan tadi di awal, saya sempat bincang-bincang sekilas saja. Jadi, yang kita dulu kalau mengenai, jadi gini, tadi ada selat, ada arang sekam. Kalau selat tadi sudah dijelaskan, udah arang sekam ini tadi dari gabah ya, dari gabah itu padinya sudah diambil, sekamnya dipakai. Nah, dulu itu kita untuk pembakaran di proses produksi kita menggunakan yang namanya solar dan mungkin marine fuel oil atau MFO. Kemudian kita beralih energi yang terbaru lagi, kita gunakan CNG, compressed natural gas. Kemudian kita beralih lagi dengan teknologi yang terakhir adalah dengan biomas berbahan baku sekam. Nah, bahan baku sekam ini kita sudah boleh dikatakan kita meredus emisi karena kita setiap aktivitas kita semua itu mengenerate karbon. Gitu. Kita bagaimana misi kita ke depan itu adalah net zero carbon. Kita sebisa mungkin nggak menghasilkannya itu. Nah, si biomas energi itu bisa setara dengan kita tuh kalau kita menanam 120.000 pohon, bayangin aja. Karena kita membangun biomas itu, kita menggunakan itu, kita bisa meredus itu. Ini kira-kira sekitar 32%. Nah, sumbernya dari mana? Sumber sekam itu dari, saya sampaikan tadi ada 44% itu dari wilayah Klaten. Jadi ini kayak semacam sirkular ekonomi gitu. Udah biomasnya sudah net zero karbon, kemudian bahan bakunya dari wilayah Klaten 44%, dilalahnya, bahasa Indonesianya Pak Solo Raya, dilalahnya itu apa namanya, yang turunannya yang menjadi limbah kalau disebut tadi itu agus sekamnya itu ternyata bisa dimanfaatkan untuk tadi arahnya adalah ke pupuk organik. Nah, nggak muter, jadi bicaranya muter aja dulu. Nah, dimanfaatkan oleh komunitas di seputaran pabrik bukan di daerah Kemudu, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah itu, sehingga ya ini menjadi sirkular ekonomi yang cukup membanggakan bagi kita semua. Tentunya dampaknya mungkin bisa nanti dijelaskan oleh Bu Titi atau langsung penerima manfaat dari petani gitu. Nah, itulah bagaimana kita selalu berjuang untuk itu. Kita melakukan inovasi karena kami sangat percaya tadi kita punya misi One Planet One Health. Dan tentunya kami menyambut baik atas peran serta semua pihak terwujudnya ini. Itu semoga bisa menjawab. Oke, terima kasih untuk PT SDM ya yang sudah selalu support gitu. Ke Bu Titi sesuai urutan aja deh ya. Oke, Bu Titi, kita tahu kita Pertiwi itu udah melanglang buana gitu ya, ibaratnya membantu dan gencar juga mengeluarkan ketahanan pangan gitu. Ini gimana sejauh ini, termasuk juga mungkin proyek yang terus dilakukan bersama dengan warga di sini di Klaten, gimana Bu Titi bisa cerita Bu? Terima kasih Mbak. Jadi Bapak Ibu, program kami dengan SGM atau Danone, kalau dengan SGM ini adalah masuk tahun keempat. Kemudian kalau Danone kami tahun ke-11 dengan Aqua yang di Juri. Nah, sebetulnya kenapa sih kami memperluas program kerjasama kalau selama ini lebih banyak kerjasama donor dari luar negeri dengan pemerintah. Nah, 10 tahun terakhir kami membuka kesempatan kerjasama dengan private sector, salah satunya Danone Group, ada hospital. Karena kami melihat ada komitmen yang bisa kita bangun bersama.
PR kita saat ini adalah menjamin tidak hanya ketahanan pangan, tetapi bagaimana menjamin produksi pangan sehat yang berkelanjutan. Tidak semata-mata ketahanan pangan, tetapi jaminan keberlanjutan dari sisi lingkungan, dari sisi ekonomi dan sosial budaya ini perlu kita kedepankan. Karena apa? Kalau kita lihat, apakah yang hadir di sini ada petani yang usianya kurang dari 40 tahun? Onten Bapak Ibu? 40 tahun? Muda kita. Petani muda ada? Oh Mas Didi. Oh Mas Didi Mas Endar. 2 orang ya Pak, dari 100 orang. Nah kan itu 2%. Sama seperti yang dihentikan Pak Lili tadi, bahan organik kita itu tidak lebih dari 2%. Ternyata yang organik tidak hanya tanahnya, tetapi pelakunya juga. Nah kan gitu, 2% dari 100 yang kita undang. Nah ini sesuatu yang membuat kami juga miris ya. Kalau bicara pertanian seperti apa sih yang menarik anak muda? Ini adalah salah satu yang kita dorong. Bagaimana kemandiriannya tidak hanya di pangan, tetapi kemandiriannya dari sarana produksi pertanian. Nah kita bercita-cita dengan Bapak Ibu yang ada di sini di Prambanan, khususnya di 2 desa, ketergantungan utama dari pupuk itu kita kurangi dengan memproduksi pupuk organik menggunakan bahan-bahan yang ada di sini. Kemudian juga nanti benihnya, selama ini benih masih benih ya Pak Wahyu, nanti itu akan menjadi PR bersama, termasuk dengan Ibu KWT. Kalau kita bicara pupuk selat dari uji yang kita lakukan bersama dengan BRMP, DIY, kemudian sekarang dengan Jawa Tengah juga, di tanaman horti itu hasilnya sudah cukup meyakinkan. Untuk jagung bisa menaikkan produksi 5%. Kemudian untuk sayur, terong, dan lain sebagainya bisa menaikkan produksi lebih dari 10%, hampir 13%. Nah, padi tahun ini kita sedang banyak melakukan implementasi selat di padi. Tentunya nanti harus dikaji, ini mau dipanen hari apa Pak? Di Kompi Jumat. Nanti akan kita lihat, sebetulnya apakah ada perbedaan yang signifikan kalau menggunakan pupuk kimia atau ini kita kombinasi. Karena seperti kata Pak Harsono tadi, kita tidak langsung merubah dari kimia ke organik, tetapi perlahan-lahan. Saat ini dikurangi pupuk kimianya sekitar 30%, nanti naik lagi sampai benar-benar bisa 100%. Nah, komitmen kita Pertiwi tidak hanya di proses budidaya, kita juga mulai membuka pasarnya. Kalau tadi kan sudah ada inovasi luar biasa gitu, narik padi 5 menit jadi beras. Nah, ini inovasi luar biasa. Dan yang kalau kita lihat ini beras panenannya Pak Sujat ya Pak, lahan di sebelah yang sudah dipanen dan ini menggunakan pupuk selat, tidak kalah dengan kualitasnya beras-beras yang menggunakan pupuk kimia. Dan ini sudah kita promosikan nanti ke MBG Pak, sudah mulai banyak yang tertarik. Hanya nanti kami perlu mengkaji secara ekonomi, secara produksi ini memang naik, tetapi nanti secara ekonomi kita harus berhitung. Hitung-hitungannya harga pupuk selat pasti di bawah pupuk organik yang ada di pasaran, karena bahan bakunya mudah, bisa didapat. Kemudian ini juga membuka lapangan pekerjaan. Di Gapok Rezeki Subur di Sanggeran ada berapa orang tenaga kerja Pak yang terlibat? Ya 5. Nanti di Komodo berapa Pak Yu? 20. Alhamdulillah kan itu. Nah ini sesuatu. Nah bagi kami ternyata juga dengan pupuk selat ini juga meningkatkan gotong royong antar petani. Artinya apa? Selama ini yang semuanya sendiri-sendiri beli pupuk tinggal bawa duit atau gesek gitu ya Pak. Sekarang semuanya kita bisa bergotong royong memproduksi bersama-sama, termasuk ini tadi ada Pak Slamet yang menyatakan setelah pakai pupuk organik Isumi itu mereknya Sanggeran Pak. Isumi itu singkatannya rezeki subur alami. Nah, itu singkatannya itu 7 hari 7 malam ya Pak, kita cari namanya. Jadi Isumi. Nah, menurut Pak Slamet setelah pakai pupuk organik selat, ini ternyata pertumbuhan gulmanya juga cukup ya ditekan. Tidak ada gulma karena diproses secara fermentasinya sempurna gitu. Jadi itu Mbak, komitmen kami tetap akan menggerakkan ini menjadi salah satu daya tarik menarik anak-anak muda untuk kembali ke sawah untuk memproduksi pangan sehat yang berkelanjutan. Oke, iya sih. Kalau dilihat dari data 2% dari 100, wow.
PR buat anak muda ya untuk bergelut di sektor pertanian sebenarnya. Oke Pak Wahyu, nah kita pengen tahu sharing-sharingnya Pak Wahyu ini. Pak Wahyu awal mula pakai pupuk organik Sludge ini gimana? Kok sampai akhirnya tertarik gitu? Terima kasih pada acara ya. Alhamdulillah. Begini Bu, sebetulnya saya waktu itu kan pakai kimia. Nah, dalam hal pakai kimia juga kita dapat informasi dan dari dinas kesehatan maupun dari pihak PPL tingkat kecamatan juga menyampaikan bahwa kita harus sedikit-sedikit mengurangi kimia untuk beralih pada organik. Salah satunya begitu. Kemudian dari kita juga berpikir, kita sering konsultasi. Kalau sekarang ada Mbak Gita Kutiwi, ada DPR kecamatan, kita sering konsultasi. Bagaimana toh organik itu? Kita kan masih terus mencari. Kemudian dari awal kita dari kimia kita mencoba menggunakan organik yang biasa. Kebetulan saya punya kantin. Nah, saya mencoba pakai itu, taruh secara langsung, ternyata rumputnya lebih banyak itu Pak. Lebih mudah tumbuh rumputnya. Kemudian kita berpikir lagi, kemudian waktu itu ada sedikit sosialisasi dari Pak Arsono waktu itu tentang pengenalan kombinasi yang ada di Sludge itu kita menerangkan, ada beberapa petani kita ikutkan, kemudian dari itu kita tertarik untuk menggunakan pupuk Sludge. Nah, dari ketertarikan itu kemudian berkembang karena waktu itu awalnya itu kita dikasih dari BPSIP ya Pak, BPSIP waktu itu awal percobaan. Nah, setelah dikasih kita mencoba, ternyata hasilnya alhamdulillah lumayan. Waktu itu jagung, awalnya jagung. Setelah itu kita lumayan, kita senang, berlanjut kita mencoba memproduksi sendiri istilahnya. Hari kelompok tani ya Pak, kelompok tani rezeki subur. Kemudian dari pembuatan itu kita sepakat membuat nama Kisumi. Kita kayak Jepang ya, bingung ya kok Jepang. Tingkatannya kita di rezeki subur alami, tapi tidak apa-apa kalau Jepang ya Pak. Tapi ya alhamdulillah waktu itu kita juga dihadiri Bapak Camat dari Kecamatan, Bapak Bebas dari Pak Arsono. Waktu pembukaan itu kita lihat dan kita kita coba juga dari hasil pembuatan itu ternyata ya alhamdulillah bisa menyesuaikan. Kemudian kita membuat lebih banyak lagi untuk ke masyarakat. Jadi kita ada dua tahap. Tahap pertama dulu dari Arsono awalnya, kemudian tahap kedua dari produksi kita sendiri, diproduksi oleh Kisumi. Kemudian saya yang pertama jagung, yang kedua ini Bu. Tapi terus terang belum 100%. Tapi untuk ada Pak Ketua Kelompok, Pak Sabeni, Pak Jujud, sudah lebih sedikit lagi pakai kimianya. Jadi ya kita hanya berusaha sedikit demi sedikit mengurangi kimianya. Apalagi sekarang itu kalau pupuk bersubsidi kadang ya sulit juga. Ngeting-ngeting kok barangnya tidak ada. Pernah kejadian soalnya dulu pernah stoknya belum datang atau bagaimana? Jelas kita wayahin pupuk, stoknya habis lah. Kita ya bingung juga loh. Aku solusinya piye gitu. Sekarang ada ini solusinya ya ambil pupuk di kelompok aja kan gitu. Saya kira untuk sementara itu mungkin ada lagi. Kalian? Banyak Pak. Kita sering-sering banyak. Ini pengalaman saja ya. Jadi saya hanya menyampaikan ya sing ngerti bae gitu ya. Oke, hingga akhirnya akhirnya dicoba, tapi nanti hasilnya kita tunggu hari Jumat ya. Hari Jumat. Oke, gimana kalau Pak Wahyu sendiri waktu itu meyakinkan teman-teman petani juga kalau di sini susah nggak Pak untuk beralih gitu, cobain Sludge ini? Untuk beralihnya memang kita ya sering ada sosialisasi tadi, kita sering mengundang Bu Titi bersama kita Pertiwi dan mungkin dari SKM kita juga datang. Apalagi Pak Arsono sering menyampaikan kandungannya yang ada di di pupuk itu tadi Bu. Kan masyarakat mesti bertanya-tanya, orang kandungannya apa? Nah, kalau dikasih Sludge, dikasih kandungannya itu kan paling enggak beliau agak tertarik gitu. Kemudian kita juga menanam, alhamdulillah hasilnya kita kayak kemerisik orang Jawa ngarani. Nah, mudah-mudahan nanti hasilnya juga banyak, insyaallah. Oke, udah punya merek sendiri lagi sekarang ya. Nanti kalau misalnya ini sukses pun bisa dibisniskan kan? Iya, di sini.
insya Allah nanti Bu, kalau memang ini berhasil, kebetulan dari pemerintah Pak Prabowo itu juga ada program koperasi merah putih, ada program juga ada. Nanti kita bisa insya Allah kerjasama sama berkolaborasi begitu. Mungkin kita yang memproduksi, beliau yang memasarkan. Soalnya rata-rata petani itu kesulitannya dalam pemasaran. Prakteknya ini adule, ini itu Pak. Mungkin bisa kalau ada bisa kerjasama koperasi merah putih atau tugas di misalkan monggo nanti kata oke, kita perbanyak gitu. Oke, wah planningnya udah top nih ya. Nanti kesana yang diajak kolaborasi juga ya. Oke, kita mau mengajak Bapak Ibu di sini dulu untuk berdiskusi bareng. Jadi biar diskusi kita hidup, monggo Bapak Ibu. Kalau misalnya mau ada pertanyaan yang ingin disampaikan dari Bapak Ibu petani ini ya, biasanya yang langsung terjun ke lapangan itu yang memang merasakan banget bagaimana perbedaannya, awalnya gimana gitu. Mau curhat boleh? Bukan curhat permasalahan rumah tangga ya, tapi maksudnya curhat permasalahan yang dihadapi ketika mengelola dengan pupuk organik Sludge ini. Bapak Ibu yang mungkin ada di belakang, petani-petani muda kita. Tadi katanya ada 2 petani muda yang ikut hadir ya. Saya juga pengen ngobrol sebenarnya. Pak Wahyu ada siapa Pak? Mas Didi. Nah, Mas Didi, Mas Endar. Nah, Mas Didi, kita minta untuk sharing Mas Didi. Mas Didi di yang mana Pak? Mas Didi Pak? Oh ini ya, kaos putih ya? Oh Mas Endar. Monggo Mas Endar. Malu-malu mungkin. Mas Endar ya. Salah satu petani milenial kan berarti kan, kalau under 40 itu bisa dikatakan masih milenial ya. Nah, pengalamannya Mas Endar, kita pengen tahu biar memotivasi teman-teman muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau ini raisa kali, oke, pengalaman saya selama pakai pupuk Isumi itu hijaunya itu awet. Cuman kalau nggak diimbari yang pakai kimia, saya kira kurang. Untuk palawija juga bagus. Itu yang semprot itu yang solusinya ya itu saya aplikasikan itu seminggu 2 kali apabila hijaunya. Cuma kendala saya itu di rumput karena saya bulan itu malas di sawah itu kan guys. Kalian pados tenaga kan waktu itu sulit. Di enternya kan terus mekaten terus di paling boten di 2 minggu ke depan udah bisa dipakai. Padi juga ya. Palawija belum rencana Oke, saya udah bangga loh Mas Endar. Tahu saya juga malas kalau terjun. Yang penting idenya ada di Mas Endar ya. Mas Endar udah lama menggeluti ini pertanian? Ya kurang lebih berapa ya? 7 tahun masalahnya. 7 tahun? Ya saya sampai dari kerja di pariwisata. Oke, apa sih yang memotivasi Mas Endar untuk ya udah rutin sektor pertanian? Motivasi saya buat apa ya Mbak? Mengisi waktu-waktu luang, misalnya libur atau apa? Masuk malam kan nanti siangnya bisa ke sawah sama kumpul-kumpul sama petani yang tua itu sharing. Oke, dan ternyata hasilnya kok ya worth it gitu, memuaskan gitu ya, ketagihan gitu ya. Iya. Berarti kan kalau misalnya boleh pesan ke anak-anak muda untuk menggeluti pertanian ini, Mas Endar mau bilang apa sama teman-teman? Ya, buat rekan-rekan muda-mudi jangan malu jadi petani, karena kalau bukan kita yang meneruskan siapa lagi. Lantas para petani yang sudah tua-tua kan otomatis pensiun.
Iya. Kalau sudah pensiun siapa lagi yang melanjutkan? Kalau bukan kita siapa lagi? Oke, baik. Terima kasih Mas Ender, tepuk tangan dong Bapak Ibu untuk petani muda kita. Mudah-mudahan gak cuma 7 tahun tapi berkali-kali lipat nanti tetap bertahan di sektor ini ya Mas Ender, meskipun juga punya kesibukan yang lain juga. Tadi sharing-sharing dari Mas Ender adalah soal rumput. Pak Saudara mungkin mau memberikan feedback gitu. Berkaitan dengan gulma ya, memang gulma itu ada ilmunya yang susah dilakukan bagaimana mengimitasikan. Sementara ini kalau kita berhitung gulma tidak tergantung pada formulator berbagai macam herbisida semua sikat itu. Nah saran saya pendekatan gulma itu yang harus pendekatan setiap saat di luangan waktunya berlebihan. Ketika berubah 3 hari kita lupa lahan, yang muncul bukan tanaman utama, tapi pasti gulma. Karena karakter gulma itu biasanya itu pengganggu. Cuman tadi meluruskan saja ya, kalau bertani itu hanya untuk sambil itu tidak langkah lebih maju. Kalau pengen langkah 1 langkah lebih maju, bertani adalah bagian dari kehidupan yang harus dilakukan ya. Artinya apa? Barangkali kalau di Prambanan karena lahannya hanya barangkali 10 meter, butuh waktunya di lahan sebentar sehingga ada aktivitas kerja di pabrik. Tapi semua fungsinya sama, utama. Waktu 24 jam itu kalau bisa diisi dengan kegiatan ketika jamnya bertani ya fokus bertani. Artinya apa? Nggak ada istilah gulma itu menjadi masalah. Itu yang perlu perubahan mindset. Jadi kalau bertani hanya sambil yonek kan berpikirnya waktu kita terus banyak uangnya Bapak. Tapi waktu uang itu kita gunakan utama pasti menyelesaikan masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya barangnya depannya pendekatannya dengan alat mesin. Nah, sekarang cari orang untuk matun barangkali sudah kerja lebih banyak lebih banyak pegang gadgetnya atau wedangannya di lahan. Karena hanya sambil. Tapi kalau memang itu nanti saya kira nanti melalui kita bisa dimodifikasi alat-alat mesin yang bisa dikerjakan untuk matun menggunakan sederhana. Ada alat potong rumput yang di situ di bagian ujungnya yang untuk potong diganti dengan alat untuk matun. Ada semua ada di Jogja sudah dijual juga. Nah itu kan ini mempercepat gerakan. Ketika ada alat mesin tanam, ini harapannya bisa menyelesaikan masalah. Yang bisa dikerjakan tidak hanya oleh barangkali butuh banyak orang. Kalau butuh banyak orang untuk alat tanam dengan alat untuk menyanyi dengan satu alat aja 1 orang 1000 meter 3 jam 2 jam selesai. Dan ini sudah ada. Kalau nanti kita Pertiwi mau inovasi di situ, nanti bisa saya bantu untuk pengadaannya. Di Jogja sudah banyak, di Pak Sinung juga tahu itu nanti. Gitu. Pertama alat mesin, yang kedua alat mesin. Tapi yang pertama adalah merubah tadi cara pandang pertanian. Kalau hanya untuk sambil itu wis kuda rezeki ini gur sambil gitu. Kan merubah niat. Kalau bertani hanya untuk sambil, nanti tidak rezekinya hanya sambil. Tujuannya pertama menghasilkan. Jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Oke, siap all out Mas Ender. Siap ya, semoga juga menginspirasi teman-teman muda yang lain gitu untuk menjadikan ini bukan sekedar cuma sampingan aja, karena emang perlu terjun langsung ya. Mungkin nggak cuma gimana Bang? Ini saran untuk dilakukan pasti jadi. Saya percaya. Kalau setelah panen jangan diberi kesempatan gulma itu tumbuh. Saran saya setelah panen segera diolah lahannya.
Sehingga nanti ketika di permukaan kebalik ya cuma pasti menjadi bagian dari bahan organik. Kalau itu bisa dilakukan, selesailah masalah itu. Setelah panen, jangan ditunggu. Karena pakanan utama sudah nggak ada, sehingga yang bertumbuh adalah pertama singgah. Yang kedua pasti diikuti rumput. Karena sinar matahari masuk. Saran saya segera diolah. Baik untuk tanah, untuk sawah lagi, untuk tanah yang lain. Demikian. Oke, ada lagi permasalahan yang lain, Mas Endra? Selama menggunakan pupuk organik saat ini nggak ada ya. Kalau teman-teman tahu Bapak Ibu yang lain yang mungkin juga hadir ikut terjun ke area pertanian langsung, ke sawah langsung, belum? PPP? Pak Argo? Nah, pripun Pak? Monggo Pak, bisa nambahin ini Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja terima kasih kepada PT Danone dan SGM serta kita Pertiwi yang telah memfasilitasi kegiatan pada pagi siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada BLNP dari Semarang dan dari Jogja. Kaitan dengan pupuk selat, alhamdulillah kita di 2 desa Kemudo dan Sanggrahan sudah hampir 2 tahun ya Bu ini kita alhamdulillah bahwa TPL kita Bapak Mianto ini untuk meluluskan dari S1 sarjana itu juga menggunakan selat Pak. Jadi ilmiahnya itu numpang. Alhamdulillah hasilnya juga bagus. Sekarang sudah sarjana. Nah, nih PPL juga menikmati Pak. Tidak hanya petani. Alhamdulillah ini baru 1 PPL yang menikmati. Kami dari BPP Kecamatan Prambanan itu mempunyai keinginan Bapak bahwasanya untuk Kecamatan Prambanan ini ada 16 desa. Nah ini kalau bisa nanti untuk selat ini untuk dibuat di masing-masing desa. Karena apa? Karena karakteristik tipe tanah antara yang di selatan jalan raya dengan yang di utara jalan raya itu berbeda. Kalau di sini dikasih air itu nyimpen, nggak bisa hilang, susah hilangnya. Tapi kalau yang di sana Kemudo ke utara dikasih air, yang ngasih air pulang airnya sudah hilang. Nah ini nanti itu adalah suatu tantangan sendiri bagi kita PPL untuk mengembangkan kalau diperbolehkan ya. Kalau diperbolehkan, ini saya mempunyai gagasan. Kemarin sudah rasan-rasan sama Pak Arsono. Misalnya selat itu kita kombinasi dengan pupuk atau dengan kotoran hewan itu gimana coba? Saya karena apa? Karena di Prambanan ini, terutama di utara jalan raya itu merupakan salah satu sentral ternak, ya ternak sapi, ternak domba itu ternak kambing. Nah, ini banyak itu daripada kita bawa ke Temanggung, kita bawa ke Wonosobo, alangkah baiknya itu kita olah. Nah, kita kombinasi antara selat itu kita tambah dengan kotoran hewan. Mungkin kemarin sudah ditambah dengan PGPR ya Pak ya. Nah, berhubung di daerah utara itu sentral untuk tanaman horti, alangkah baiknya nanti ke depan itu coba kita tambah dengan trichoderma atau apa. Jadi di dalam satu komponen pupuk organik itu ada berbagai macam
kandungannya. Nah, ini perlu kita kembangkan lagi ya. Syukur di tahun 2026 ini ramuannya itu sudah jadi. Ya, nanti kita koordinasi bareng-bareng aja nih. Jangan sungkan-sungkan panggil PPL sesuai dengan wilayah binaan masing-masing karena karakteristiknya berbeda. Dan untuk Sanggrahan saya salut ini. Sanggrahan dari sana itu sudah menggunakan selat. Nah, bahkan kemarin Jagung juga sudah menggunakan selat. Terong di Komodo juga menggunakan selat. Nah, ini kan yang perlu dicoba lagi nanti di sayuran yang lain, Pak. Karena terus terang saya juga pernah mencoba tapi waktu belum ada selat. Cuma mencoba menggunakan sekam bakarnya ini, limbahnya ya dulu pernah pakai. Ternyata apa? Limbah bakar ini banyak mengandung silika. Nah, silika itu saya praktekkan di tanaman bawang merah. Itu yang namanya ulat gaya itu nggak berani nyedak. Nah, dalam bahasa Jawa itu orang nyedak. Karena apa? Mungkin kulitnya itu kalau kena sekam itu sakit, kleget-kleget, dia tidak nyaman, dia pergi. Yang kedua, saya menggunakan sekam di saat keong emas banyak, saya taburkan. Keong emas itu tidak nyaman, dia langsung naik ke atas, pergi dia. Jadi dapat mengurangi penggunaan pestisida. Nah, terus terang untuk gulma mudah, gulma yang baru tumbuh itu, ini pengalaman saya lah. Gulma yang baru tumbuh kecil-kecil, taburi pakai itu, pakai sekam bakar itu yang agak tebal, itu nanti nggak jadi tumbuh. Ini pengalaman saya sendiri, itu saya praktekkan di rumah, di tanaman cabai juga. Saya mempraktekkan kemarin, alhamdulillah tanam 800 batang, alhamdulillah dapat 12.400.000 Pak. Lumayan ini. Nah, ini saya praktekkan sendiri, limbah dari SGM. Dulu belum ada selat, ini masih sekam. Itu saya aplikasikan di lahan cabai saya tanpa penyemprotan pestisida untuk membunuh ulat. Benar-benar itu tidak ada yang dimakan ulat. Cuma ada beberapa batang itu emang dimakan sama bekicot. Tapi ulat yang namanya ulat gaya itu saya periksa sampai di bawah mulsa itu tidak ada. Nah, ini keistimewaannya tinggal nanti petani Sanggrahan, petani Komodo, dan mungkin insya Allah kalau direstui petani desa yang lain ya, nanti bisa saya bantu Pak ya, oke. Karena saya PPL yang sering neko-neko Pak. Nanti nyoba ini. Terus terang tangan saya itu kalau hari Sabtu dan hari Minggu gatal, mesti pengen nyoba ini dan alhamdulillah kalau gagal itu adalah suatu keberhasilan yang tertunda. Ya, saya yakin itu bakal pakai ini, coba dengan inovasi yang lain. Itu pengalaman saya dari mewakili dari teman-teman BPP. Yang jelas salah satu teman kita sudah merasakan buah hasil dari selat ini, sudah meraih gelar sarjana. Tepuk tangan buat Pak Mianta. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarjana selat. Mungkin bisa berdiri Pak Mianta. Ya Pak Mianta berdiri. Ya. Pak Mianta, monggo bisa sepatah dua patah kata ke sini Pak Mianta. Ini sarjana selat budidaya terong. Sambil menunggu ya. Oh iya. Ini Pak Mianta ini. Pak Mianta sudah sepuh ini, opa, sudah punya cucu, hampir 2 ini sudah. Sarjana selat budidaya terong. Oke, mungkin bisa ikutan sharing nih Pak Mianta. Iya, sedikit aja silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semuanya yang di sini sudah saya sebut satu persatu berkata sangat Alhamdulillah tahun 2024 Niko sampun lulus menggunakan wisuda. Nah yang saya gunakan dulu penelitian yang saya gunakan budidaya terong ungu dengan pupuk selat. Niko lokasi ini pun wonten Kemujo, wonten gini Pak Giyanto niko piyantunipun nggih lawuh. Alhamdulillah di akademi yang menggunakan pupuk selat namanya kula, yang lain kan pupuk organik biasa mawon. Nah, rumiyin saking dekan nggih nyuwun saya selatnya. Enggak nggih sampun kula kirimkan nggih. Katanya mau diteliti niki nggih dari wonten informasi selanjutnya. Berkat saat ini rumit budidaya terong ungu luas kurang lebih 1.500 meter persegi. Niku panen selama 6 bulan langsung. Niku bisa menghasilkan kurang lebih 25 juta. Wow. Iya Pak Ji? Iya. 25 juta. Padahal dengan luas hanya 1.500. Niku panen rata-rata 3 hari sekali. Jadi habis panen 3 kali kita pupuk lagi pakai selat. Ya memang ada unsur kimianya, tapi sedikit Pak. Kita alihkan yang pupuk selat itu. Enggak, niko sampel diakui, artinya dengan penelitian yang saya lakukan, enggak sampai mengangkat saya menjadi sarjana. Meskipun niko dipun modali Pak Kepala BWSB nih Pak Yasser, penelitian nih Pak. Kita hanya memanfaatkan saja ada peluang untuk kita selesaikan ke akademis Pak. Matur sangat Pak Sarjono. Jika pilihan dia bisa mengantarkan saya menjadi sarjana. Alhamdulillah niki saya mau Mas Joko kita enak nih pun tua terus Pak niki. Putune pun nekale Pak niki. Pun putu nih. Kita enak itu, jadi cari kami tua, kita cilik nih ngomongnya tua. Nggih ngoten mawon kesan-kesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan untuk yang sudah lulus katanya. Pak Mianta, Pak Argo terima kasih ya. Dan diskusi kita memang harus berakhir jam 10.30. Tinggal beberapa menit lagi, tapi tadi ada hal-hal yang juga perlu dijawab oleh Pak Syarif, Pak Harsono juga. Kalau ke semua desa gimana Pak Syarif? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya itu adalah tantangan yang cukup menarik. Jadi kalau kita melihat opportunity, kesempatannya itu, kalau kita pandangan kita negatif, hasilnya akan negatif. Tapi kalau kita melihat itu suatu hal yang positif, mesti ada jalan. Meskipun ada hal-hal rintangan pasti. Kalau masuk ke hidup ya tentunya akan begitu. Nah tentunya ini menjadi tantangan bagi kami itu ke depannya untuk itu. Tapi stay fokus, tetap fokus pada yang masih kita garap biar benar-benar maksimal sampai mungkin nanti meluluskan Bu Titi jadi S3 gitu. Artinya oh benar paten gitu bahwasannya untuk slab combine dengan abu sekap ini suatu formulasi yang benar-benar konkret, yang benar-benar secara saintifik itu teruji benar-benar dan bahkan dinikmati benar, testimoninya berasal dari para petani. Nah itu tinggal nanti kita kampanye. Mungkin kita tidak perlu kampanye aja, mungkin orang sudah datang, mungkin mudah-mudahan seperti itu lah harapannya. Seperti itu. Oke, fokus. Nanti kalau ini benar-benar berhasil, pasti secara langsung akan menjadi inspirasi untuk yang lain gitu ya. Oke, kalau yang berkaitan dengan kalau dikombinasikan dengan kotoran hewan ya, mungkin ada yang mau menanggapi Pak Suharso? Ini adalah peluang. Jadi sebenarnya bukan dilihat itu jangan hanya satu macam. Ya. Ketika banyak macam dikombinasikan, berarti itu akan saling substitusi. Kotoran ternaknya apa, feses atau skresta. Kalau dari unggas itu kotorannya campur antara urin dan kotorannya.
Kalau dari sapi urinnya bisa sendiri, kotornya sendiri, namanya feses. Oleh karena itu semua sama adalah bahan organik. Yang perlu diperhatikan adalah proses fermentasinya. Kenapa? Tadi dipikirkan banyak gulmanya. Ketika petani ngasih pakannya dari rumput lapang, ya risikonya kotorannya pasti banyak gulma. Untuk bisa hilang di fermentasi, benar-benar teknologinya kalau proses dekomposisi, yo harus panasnya harus tinggi. Saya kira dikombinasi akan mempermudah malah untuk menjadi percepatan proses dekomposisi. Itu yang nggak masalah. Bahannya bagus semua, tinggal formulasinya dirubah. Yang terakhir, tadi kan berpikirnya kenapa desa yang lain, harapannya bukan kenapa, tuntutannya. Nah, saya melihatnya begini, yang kita pikirkan sekarang adalah korporasi. Korporasi itu ya mindsetnya adalah bisnis. Sudah dilatih SGM adalah korporasi besar, ada pemberdayaan. Nah sekarang ada kebijakan nasional melalui Perpres tentang korporasi, koperasi Desa Merah Putih. Ini basisnya adalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu bisa tahan pangan apabila ada hamparan yang kita lihat semacam ini. Jadi Pak Lurah Sanggrahan sudah ayam. Setahun yang lalu saya lihat ini di sini ada singkong, ada jagung, ada terong dan lain-lain. Sekarang fokus. Kalau fokus gini, berarti dari aspek pendamping, Pak PP sudah melaporkan berapa jumlah luas tanaman padi di kelompok ini pasti meningkat. Kalau jumlah tanaman padinya luasannya meningkat, berarti stok produksi berasnya meningkat. Artinya apa? Kalau stok produksi meningkat berarti ada peluang bisnis di mana? Di Koperasi Desa Merah Putih. Apa yang bisa dilakukan di sana? Salah satunya barangkali pendekatan tadi. Kalau bisa, karena nanti efisien, harapannya ada industri-industri unit usaha Koperasi Desa Merah Putih membuat misalnya pupuk organik atau nanti membuat benih yang nantinya benih padi tidak harus belinya di kota Klaten. Oh ternyata di koperasi ada. Ini yang butuh kita bangun bersama. Karena basisnya desa adalah desa nanti bisa menjadi sebuah desa yang ada korporasinya. Bukan harus pabrik besar seperti SGM, tetapi di situ gimana memutar sebuah nilai rupiah yang dikelola oleh lembaga korporasi. Dalam hal ini instruksinya adalah Koperasi Desa Merah Putih. Tapi basisnya adalah bahan-bahan yang ada. Basisnya adalah bahan-bahan yang ada. Siapa yang produksi bahan itu? Anggota koperasi. Anggota koperasi siapa? Ya petani atau kelompok tani atau dunia usaha UMKM yang ada di wilayah masing-masing. Kalau ini bisa difasilitasi, bisa didampingi, saya kira korporasi besarnya adalah SGM, dunianya global, dunia regionalnya Prambanan adalah Koperasi Desa Merah Putih yang fokusnya berbasis bahan baku produk samping yang bisa dikelola secara korporasi melalui pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan petani. Mau siapa? Ya pasti udah linknya organisasi kolaborasinya dengan kita berdiri barangkali itu bisa menguatkan di ring. Nanti ring itu ya harus tertutup. Kalau belum tutup berarti belum menjadi ring. Kalau menjadi ring berarti ada senternya SGM, di luarnya ada pusat-pusat pemberdayaan di masing-masing desa. Saran saya itu, kaitan kami dari BRNP siap mendukung inovasi yang harapannya produknya punya daya saing. Saya kira saja closing statement saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang kita juga harus mengakhiri diskusi kita ya pagi hari ini. Dari Pak Syarif ada pesan juga closing statement gitu ya untuk teman-teman petani, nggak cuma mungkin di Sanggrahan aja tapi juga di wilayah sekitar sini Pak. Silakan. Terima kasih. Nah, tentunya kita yang pertama tetap harus bersyukur dulu ya. Tetap harus bersyukur atas semua nikmat yang sudah diberikan, apapun dalam bentuknya apapun, dan tentunya kita juga ikuti semua prosedur yang ada. Prosedur bisa prosedur untuk ketahanan pangan, misal prosedur untuk harus melaksanakan Koperasi Merah Putih
atau prosedur melakukan korporasi dan lain sebagainya kita ikuti apa yang ada. Ini tetap disiplin untuk menjaga semuanya tetap konsisten. Saya yakin jika ini terus-menerus dilakukan, apalagi tadi ada petani milenial, disiplin untuk continue melakukan sosialisasi, kemudian memberikan pemberdayaan pada kapabilitas mereka, tentunya akan menjadi menarik. Tadi kalau ada bincang-bincang misal 600 meter bisa menghasilkan misal 12 juta, yang tadi 1500 meter bisa menghasilkan 25 juta, mungkin orang mulai berpikir, oh ternyata cukup fantastis juga ya. Nah itu yang selalu dikampanyekan, dikampanyekan kepada para petani, terutama yang milenial. Karena yang sudah senior atau sekolah ini harapannya tinggal menikmati saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Titi, silakan Bu. Terima kasih. Tantangan kami adalah bagaimana yang kita lakukan di pupuk organik selat ini benar-benar menjadi kekayaan, menjadi potensi lokal. Tentunya, ayo Pak Yuwono dan kawan-kawan, Pak Satri dan kawan-kawan, produksinya continue karena banyak lahan yang membutuhkan, banyak petani yang membutuhkan. Kemudian petani-petani muda, Mas Ender dan kawan-kawan, ayo kita bergerak bersama, tidak hanya sambilan ya Pak, tetapi petani muda menjadi garda terdepan. Dan ini juga harapannya untuk para PPL Pak, yang diajak itu kok yang muda-muda gitu loh Pak, jangan yang sepuh-sepuh saja. Oke, Pak Argo pasukannya udah muda-muda belum Pak Argo? Kalau dari setengah-setengah ya kayaknya. Pak Wahyu, dari Pak Wahyu ada yang ingin disampaikan juga untuk teman-teman petani yang lain Pak, biar ikut sama-sama beralih ke pupuk organik Salt ini. Ya, terima kasih. Terima kasih. Maksudnya untuk teman-teman petani, mari kita berusaha untuk mengurangi pupuk kimia dan kita menggunakan pupuk organik. Kebetulan kita sudah punya selat, mari kita gunakan. Coba besok kita lihat hasilnya benar saya. Oke, sudah nggak sabar menunggu hari Jumat ya. Nanti kita panen bareng-bareng ya. Sekali lagi terima kasih dan kita akan gimana Pak? Oke, kita akhiri sarasehan kita. Kita berikan tepuk tangan untuk keempat narasumber kita, Pak Argo, Pak Mianto, terima kasih Mas Ender juga. Terima kasih untuk teman-teman petani muda yang ini bakal jadi penerus ibaratnya ya untuk kemajuan sektor pertanian. Dan kita akhiri bincang spesial langsung dari Sanggrahan untuk panen raya di hari yang spesial ini, inovasi pupuk organik sludge untuk mewujudkan ketahanan pangan. Saya Ika Wibowo pamit, Sobat Solopos terima kasih juga atas kebersamaannya. Sampai jumpa di sarasehan berikutnya. Selamat pagi, sampai jumpa.